Selamat sore semuanya. Saya bisa sulap loh. Kalau tadi 3 perempuan di sebelah saya, sekarang cuma tinggal 1 ya. Mungkin itu di press. Jadi 1. Saya hari ini ditemani oleh Ria Ricis. Ya. Dan Anda semua masih bersama saya Kak Rose di acara Rumpi Musik. Banyak banget ya kan, mereka itu apalagi kalau lagi lapar makin keras suaranya ya. Kalau kenyang ngantuk ya kan, kalau lapar ganas. Iya. Nah, Ria Ricis, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sama Ria Ricis, membahas ini adalah sebutannya apa ya sosialitas sosial media, begitu ya, sosialitas sosial media gitu ya. Karena Instagramnya itu followernya lebih banyak dari saya, lebih banyak dari Deddy Kobusier. Harus dijelasin 1,1 M. Oh, 1,1 M itu juta ya? Iya. Juta ya, 1,1 juta. Oke. Kamu sama kakak kamu banyakan mana followernya? Kakakku tetap sih. Oh, tetap. Bentar lagi kebalap. Oh, entar nggak mungkin. Dia kayaknya amal baiknya lebih banyak daripada kamu. Amal ibadahnya lebih banyak. Oke, nah ini kakaknya adalah Oki Setiana Dewi ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrolnya sekarang sama Ria Ricis. Nah, Ria Ricis, sebelum kita ngobrol sama kamu, saya mau ajak kamu untuk ngerumpiin artis-artis yang ada di luar sana. Oke? Yang hot. Ini yang hot adalah kabar duka ya sebetulnya ya. Ini ada kecelakaan yang menimpa Stuart Collin. Dia kecelakaan di Tol Tangerang. Ini dia. Ini ada fotonya ya. Ini fotonya dapat dari mana nih? Kecelakaan mobil Stuart Collin masuk jurang, serem banget. Oke. Ya, ini mengalami patah tangan sih. Ya mudah-mudahan tidak ada yang lain yang lebih serius gitu ya. Tapi memang lokasi di mana Stuart Collin ini dirawat sama sekali betul-betul dirahasiakan. Takut diburu para insan media karena memang Stuart Collin ini masih belum mau berbicara di hadapan media. Kamu tahu kan Stuart Collin nama ceritanya apa nih? Tahu kamu ya? Yang artis itu kan? Iya, artis. Yang main sinetron itu betul kan? sekali. Okay. Udah itu doang yang kamu tahu ya? Bagus ya. Cerita. Bener kan, tapi Benar. Nah, cerita lebih lengkapnya nanti kan bersambung-sambung kok ya habis ini. Oke, kemudian ada lagi berita selanjutnya adalah dari pengakuan Anggita Sari. Jadi kemarin itu di Surabaya ya. Kamu baca nggak sih beritanya, di Surabaya itu ada tertangkap seorang seorang model yang sedang melakukan praktek prostitusi. Inisial AS. Gitu, Inisialnya AS. Gitu tadi saya bacanya prostitusi AS ditangkap. Saya pikir, orang Amerika ditangkap. Ternyata bukan, ternyata itu inisial nama. Jadi ciri-ciri inisialnya itu adalah seorang model terkenal dari ibu kota Jakarta yang sedang ada di Surabaya. Kemudian model ini juga pernah tersangkut kasus narkoba gitu. Lalu kemudian ini kan biasa ya, wartawan kan menelisik dan menyelidiki. Apakah mungkin itu adalah Anggita Sari? Karena kebetulan Anggita Sari juga ada di Surabaya. Kalau host batuk ada musiknya. Ada musiknya. Oke. Ternyata Anggita Sari kemudian mengklarifikasi bahwa itu bukan dia karena dia lagi ada di apartemennya. Aku ada di apartemenku, kok aku nggak ada di hotel. Dia bilang gitu. Aku lagi mau syuting sinetron ya. Apa mau ngapain sih? Ya kita juga nggak tahu dia mau ngapain di Surabaya. Pokoknya nih. Artis berinisial AM ditangkap polisi di Surabaya. Kok jadi AM? AS Kak, Itu kenapa AM? di atas AS. Di bawahnya AM? Labil mungkin, anak ABG kan. Kadang AM. Maunya apa? Jangan-jangan salah waktu itu mengeluarkan informasinya AS. Salah deh AM. Padahal orang udah ngiranya Anggita Sari ya kan. Aduh, AM siapa ya? Siapa coba? Cari-cari. AM anak malam. Oh, anak malam. Benar. Ya, oke, pokoknya. Oh, polisi salah sebut inisial. Emang iya? Oh, hebat loh. Diralat ya. Itu sebenarnya salah atau gimana sih? Ya, tapi kan juga namanya juga manusia ya. Yang sebutin Indonesia juga manusia, bisa salah ya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu dong untuk berita-berita kita. Sekarang saatnya kita akan ngerumpiin Ria Ricis ini, seorang sosialitas sosial media. Ini kenapa kita undang di sini? Karena memang aneh banget gitu hal-hal yang dilakukan di sosial media itu. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Untung dihujani air. Emang situ dihujani apaan? Aku dihujani masa lalu. Masa lalu
Ria Yunita adalah nama asli dari Ria Ricis yang tak lain adalah adik kandung dari Ustazah Oki Stiana Dewi. Nama Ria Ricis belakangan ini mulai dikenal khususnya di dunia maya, bukan karena wajahnya yang mirip dengan sang kakak, melainkan karena postingan-postingan video dan gambar-gambar lucu di akun Instagram miliknya. Ria seringkali memparodikan dirinya baik dalam bentuk video dub smash maupun gambar meme. Bahkan gaya sang kakak saat bertausiah pun pernah ia parodikan. Walau memiliki kemiripan secara fisik dengan sang kakak Oki Stiana Dewi, tetapi kepribadian keduanya sangat berbeda. Oki yang selalu terlihat kalem dan lembut, berbeda dengan Ria yang sangat energik, ceria, dan lucu. Balonku ada 5 rupa-rupa warna. Lo ngapain sih? Berisik banget. Gue nge-rap sister, keren kan? Yo, merah muda dan biru. Lo sih bukan nge-rap, ngerepotin. Aku sekarang lagi proses diet ya, jadi kalau misalnya aku ditawarin makanan gitu, aku udah pasti tolak, karena kan aku lagi diet. Makasih. Enak, ada lagi nggak? Dan di akun Instagramnya yaitu @riaricis1795, ia memiliki follower lebih dari 1,1 juta orang. Lalu bagaimanakah tanggapan Oki Stiana Dewi tentang sang adik? Pernahkah Ricis ditegur oleh sang kakak karena postingan-postingan tersebut? Dan akankah Ricis mengikuti jejak Oki Stiana Dewi di dunia hiburan dan juga dakwah? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Followernya 1,1 M, habis muncul di Rumpi No Secret, nambah pasti banyak. Amin. Tamu-tamu saya semua nambah followernya kecuali saya. Oh, justru hostnya malah berkurang ya. Agak takut juga kayak yang follow saya. Oke, langsung saja kan tadi dia agak ini ya, dibilang katanya itu memang agak gitu, tapi kalau Sabtu Minggu normal biasanya. Malam minggu sih lebih. Malam minggu kenapa? Kan mau malam minggu. Oh, ada. Malam minggu jomblo. Kalau jomblo tuh malam minggu harus lebih waras, Kak. Oh gitu. Iya. Kenapa begitu? Jomblo kalau malam minggu harus lebih waras supaya cepat laku. Tapi hari lain begitu nggak waras. Nggak waras. Gitu. Ya udah, kita lihat, kita akan uji seberapa keberanian dia itu kan kayak seperti ekspresif banget. Seperti apa keekspresifan Ricis ini kalau duduk di kursi saya. Silakan bawa masuk ini ya. Ini kursi panas ya, Kak? Enggak, ini kursi biasa. Ya Pak Mus, silakan duduk sini. Ricis, ketinggian kah? Enggak. Ngadep depan ya, kamu jangan ngadep belakang. Ini nggak ada pendampingnya. Pendamping. Kamu kan masih jomblo. Oh iya, jomblo sampai halal. Oh, jomblo sampai halal, cus. Baiklah, Ricis. Ya. Kamu udah pernah nonton acara ini? Udah sih, terpaksa. Enggak. Terpaksa untuk Enggak, apa nih? enggak. Waktu saya wawancara kakak kamu, Oki Stiana Dewi. Itu belum apa-apa, itu nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada Memang bener. Aku sama Mbak kita emang lebih hits aku memang. Oh, lebih hits kamu ya. Waktu saya wawancara Oki Stiana Dewi itu nggak ada apa-apanya karena saya takut masuk neraka. Rahasia ya. Takut saya benar. Kalau sama kamu saya berani, oke? Saya akan bertanya apa adanya secara gamblang. Jawab pertanyaan saya ini juga dengan jujur. Karena kalau bohong itu dosa. Ya? Siap ya? Fitnah atau fakta? Fitnah. Cuma itu baru latihan ya. Benar sekali, jawab pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ricis, bahwa kamu waktu awal-awal itu susah disuruh mengenakan hijab dan banyak syaratnya dan banyak maunya? Fakta. Iya, waktu umur berapa itu? Waktu SMA. Oh, SMA. Karena waktu SMP kakakku Mbak Oki pernah bilang, "Deh nanti SMA pakai jilbab ya." Enggak, nanti aja pas kuliah. Nah, diundur pas kuliah. Akhirnya pas kuliah pakai jilbab, tapi masih lepas pasang, Kak. Oh, gitu. Jadi kuliah pakai jilbab, main-main enggak gitu. Kan terus akhirnya kamu mantap. Terusnya itu kapan? Kapan ya? Setelah 1 tahun itu deh, 1 tahun waktu masuk kuliah. Habis itu udah kayak apa ya? Malu aja gitu sama diri sendiri, masa ke kampus pakai kerudung tapi ntar ketemu orang di luar masa. Oh, lepas copot. Gitu. Akhirnya kamu menemukan juga terus keyakinan. lebih nyaman juga. Oh, lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Ya, karena lebih terlindungi. Oh, terlindungi. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Ricis? Kaget. Fitnah atau fakta bahwa meskipun kamu sudah berhijab tetapi kamu masih suka mengikuti tren anak muda zaman sekarang? Fakta ya. Lihat dong sepatunya aja gitu tuh, cucok. Pakai choker. Tuh. Choker ala-ala lo tetep loh dia ya. Iya. Pakai stocking tetap tapi. Ini kan aurat. Iya, benar. Tutup dong. Sepatunya beli di mana sih, Bu? Di toko sepatu, masa di toko Obat ya enggak ya, benar-benar.
Tim kreatif Ini tolong ajarin dong. matching loh. Tolong Kerudungnya ajarin. kuning, bajunya kuning, sepatunya kuning, Yoi. ya kan? Iya, enggak kalau ini modal sendiri. Modal. Kalau yang ini emang? Endorse tapi gak lama. Iya, ini memang sosial media tuh memang banyak endorsannya ya kan. Lanjut, fitnah atau fakta? Kamu berani tampil konyol di Instagram itu supaya menarik perhatian produser dan supaya kamu diajak-ajak jadi artis. Fitnah. No, fitnah. Enggak. Jujur fitnah. Emang nggak pengen diajak? Awalnya aku iseng-iseng doang kak. Awalnya cuman pertama kan Instagram aku dikunci. Terus aku iseng-iseng aja. Waktu itu pertama video aku Hari Ibu tuh bener-bener iseng aja, terus lama-lama responnya banyak yang masuk. Akhirnya ya udah keterusan buat video, tapi tuh bener-bener yang biasa aja. Nggak sengaja jadinya, bukan supaya kamu dipanggil jadi artis gitu ya, bukan ya? Oke ya. Fitnah atau fakta? Oh, sesungguhnya kamu tidak terlalu suka jika disama-samakan dengan kakak kamu, Okky Stiana Dewi. Fakta. Emang Karos doang yang bisa teriak-teriak. Kamu juga teriaknya cuma segitu doang ya. Tapi emang siapa yang nyamain orang kamu beda banget. Iya itu dia, Karos banyak banget komen-komen tuh kayak nyamain-nyamain, ih kakaknya. Pernah kamu disapa? Pernah kamu lagi gini, lagi diam-diam terus segini. Disapa Okky gitu pernah? Terus aku cuma bilang gini, enggak bu, salah orang. Udah ya, permisi gitu doang. Terus orangnya gini sombong, Ustaz Okky gitu ya. Okky, bukan gitu. Emang Oh iya, iya kan kamu aku ricis gitu loh. Iya. Masa nggak ada yang kenal ricis? Follower 1,1 M biasanya nggak ada yang kenal ricis. 1,1 itu orang beneran apa bukan, kita kan juga nggak pernah tahu ya. Beli ya? Enggak lah. Fitnah atau fakta bahwa kamu iri sebetulnya dengan kakak kamu Okky yang sudah menjadi selebriti sehingga kamu mengikuti jejaknya dengan eksis. Tidak, fitnah. Aku tidak pernah iri dengan siapapun. Benar. Benar. Apa sekarang kan kamu bilang bahwa kelebihan atau perbedaan kamu dengan Okky Stiana Dewi adalah follower kamu 1,1. Kamu lebih eksis katanya dari. Yoi, dong. Apalagi keunggulan kamu? Lebih apa ya? Pokoknya beda aja lah. Lebih anak muda kali ya. Oh, Karena maksud kamu Okky itu udah tua. Udah tua kamu. Enggak ngatain beliau tua, enggak. Cuma kan berumur kan. Oh, dia udah berumur. Udah berumur. Kan udah mau ngandung baby kedua, jadi udah berumur. Kalau aku kan masih remaja, masih disukai banyak orang. Tapi kan lebih terkenal dia. Oh, bentar lagi terkenal aku lah. Follow ya, follow. Follow apa nama Instagramnya? Ria Ricci 1795. Oh iya. Jadi kakak kamu udah berumur ya? Iya dong. Udah nggak laku lagi ya? Aku lebih fresh, lebih segar. fresh. Udah nggak karena dia lebih tua jadi follower kamu lebih banyak ya. Ya begitu ya Ustazah Okky ya? Kenapa tua? Saya ini bukan tua. Apa Kamu dong? Yang ini yang tua. Salim dulu. Salim dulu. Gitu nggak boleh kayak gitu. Tua-tua. Tepuk tangan dong untuk Ustazah Okky Stiana Dewi. Kita akan ngobrol lagi dengan kakak beradik ini. Enggak, tadi aku bercanda. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya. Baik, jemaah. Oh salah ya. Beda acara. Salah masuk sebelahan ya. Hari ini saya bersama Ria Ricis, ini adalah adik dari Ustazah Okky Stiana Dewi dan Ricis ini adik bungsu ya. Jadi masih ada adik-adiknya lagi. Mirip nggak sih kita coba-coba? Mirip nggak sih? Cakapan Ria Ricci. Gimana dulu waktu Iya, kecil iya. katanya dia sempat minder karena beda sendiri sama yang lain. Iya, dia merasa seperti itik buruk rupa. Aduh, aku berbeda sendiri. Gitu nggak, Dek? Betul. Kenapa? Bedanya apalagi selain fisik apalagi yang beda dari Jadi dia? enggak lah. Jadi gini, jadi Ria ini Heeh. ngerasa kok kulitku lebih gelap sekali. Ini lagi trendy loh itu. Rihanna kan gelap ya kan? Itu dia makanya. Emang nyangkanya apa waktu baik, waktu kecil? Waktu dijemur lupa diangkat. Emang kamu popok dijemur? Kan bayi kan dijemur Oh, iya, iya, kan. iya. Terus Jadi dia lupa suka diangkat. nanya waktu kecil, aku ini bayi yang tertukar nggak sih sebenarnya, kok aku warna kulitnya gelap sendiri. Sekarang mah udah jago Terus gaya. apa ketertarikan terhadap belajar itu juga beda katanya. Cara belajarnya beda. Kamu gimana kalau Ustazah Okky kan jelas tuh dia niat banget mau masuk UI belajar juara gitu. Kalau kamu kayak gimana? Biasa aja. Lebih suka main ya? Justru yang waktu kuliah aja yang daftarin
yang nganterin segala macam Mbak Oki, aku tinggal terima jadi aja. Oh, kamu nggak niat kuliah sebetulnya? Niat tapi nggak terlalu menggebu-gebu. Cita-citamu apa? Dia nggak suka belajar yang di meja. Pusing gitu loh, palanya. Agak stres nggak sih punya kakak yang wah rajin banget ini, kemudian gedenya jadi ustazah lagi gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja? Cuman kayak, kok aku punya kakak kok rajin banget gini, kok aku males gini belajar, nggak suka belajar. Terus kalau waktu SMK aku pernah belajar matematika, beneran pusing palanya Kak. Oh gitu, terus Bawa pingsan? obat. Bawa obat ke kelas. Oh gitu, kayak gitu? Oke, nah ini Ustazah Oki, ini kan dia sekarang muncul dengan dirinya sendiri yang betul berbeda, sangat ekspresif gitu ya. Ini kalau dari keluarga gimana ngelihatnya? Gini, jadi alhamdulillahnya orang tua Oki tuh melihat setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin Oki atau di Oki nomor 2 tipe belajar yang di meja, yang serius gitu. Kalau Ria tuh tipe belajar yang kinestetik, semakin banyak gerak dia semakin dapat ilmunya. Kemudian alhamdulillahnya orang tua Oki melihat setiap anak punya selain gaya belajar dan potensi yang berbeda itu, salah satunya Ria itu lebih senang kepada dunia kreativitas. Jadi itu yang akhirnya disupport terus. Jadi dia ini bolak-balik dipanggil guru BP karena ketawa melulu di kelas. Bercanda terus, ketawa terus. Seandainya guru BP-mu tahu ketawanya itu mendatangkan uang sekarang ya kan? Iya ya, semoga nonton sekarang nih. Ini anak-anak ini juga nih, ini sama kayak penonton-penonton kita kan ketawanya mendatangkan. Itu video yang di belakang, foto yang di belakang yang lagi muka jelek kenapa ditayang? Iya nggak apa-apa biar ketahuan, Ustazah Oki juga begitu pernah sama. Ini kan lagi kita kan cewek-cewek semua keluarga, jadi suka lucu-lucuan di kamar. Jadi ini yang paling apa yang paling membuat ceria keluarga kali ya, paling ribut, paling kita ramai. agak flat sih hidupnya. Siapa? Kita, aku sama adikku nomor 2. Lurus gitu ya, gitu ya kan? Nah, Waras dia- lah, Waras ya. waras Kalau kamu dikit. agak eksperimental gitu. Nah, ini kabarnya dengan menjadi sosial media itu kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Bisa mental keluar. Iya benar-benar begitu. Apa udah bisa beli apa aja? Apa sih tuh yang terparkir di rumah itu yang warna merah itu? Diparkir di rumah, ya ampun bajai. Warna merah lagi. Sudah punya kendaraan sendiri sekarang. Oh, Dari hasil Instagram. dari hasil Instagram Iya. 1,1 juta itu follower itu. Jadi sekarang aku tuh posting tuh mikirnya setiap posting ngundang rezeki, posting ngundang rezeki gitu. Dan tentu berbagi kebaikan. Betul. Jadi kamu tetap mikir kreativitasnya seperti apa ya ini 1,1 juta ini. Nah ini tiap hari dia buat konsep juga, jadi berpikir kan ini gimana ya konsepnya apa ya, karena setiap buat Instagram. Setiap malam tuh pasti mikir sebelum tidur, aduh besok buat video apa ya, besok buat video apa ya. Oke. Nah ini udah berapa lama kamu mulai mendapatkan penghasilan dari hobi kamu di Instagram ini? Baru dari awal tahun. 6 bulan. Baru Awal banget. tahun sudah bisa. Ini mobilnya kayak satu nyicil. Rahasia. Enggak pengen tahu nyicil apa Nggak, cash? DP-nya lebih besar tapi kemudian ada Oh, cicilannya. DP-nya lebih besar dari awal tahun ya. Berarti kira-kira belum sampai 9 bulan ya? Belum. Ini bentar lagi mau Iya makanya Sandra udah nyicil mobil gitu ya, luar biasa loh. Alhamdulillah. Nah jadi kalau mungkin ada di rumah Jadi saya nggak perlu ini ya transfer lagi ya? tetap. manggilnya apa? Mbak Oki. Mbak Oki kalau nggak ditransfer cicilannya macet itu. Enggak dong, kan udah penghasilan sendiri. Nah ini ada bocorannya nih katanya. Ria Ricis adik Oki Stiana Dewi dibayar 1 juta. Sekarang udah naik. Oh, sekarang udah Segitu. naik ya. Jadi hitungannya per follower. Per berapa follower hitungannya? Enggak sih. Setiap naik berapa follower naik harganya? 100.000 followers naik. Naik 100.000 follower, 100.000 follower. Tapi yang naik. terakhir yang dari 1M ke 1,1 belum Belum naik lagi. Jadi nunggu sampai berapa M dia naik lagi? Ada deh. belum tahu. Makanya follow aja lah udah. Tolong follow ya, tolong dibantu di cicilan mobil belum lunas. Tapi dia memang harus, tapi dia memang niat karena dia Ria itu ngerasa kalau ada teman-teman yang laku jualannya karena dia endorse dia bahagia gitu. Jadi Iya, saling seneng- membantu seneng sebetulnya banget. ya. Oke. Nah kita lihat seperti apa sih kreativitas Ricis ini di Instagram. Kita lihat yang berikut ini. Bikin anakku kan butuh susu, susu yang inilah Surabaya untuk I'm too tired. Ini AA ya? Iya mbak, saya AA. Biasa dibayar berapa mbak? Ya tergantung mbak, kalau suara saya semakin besar, bayaran saya juga semakin besar. Tapi mbak ini AA kan? Iya mbak, saya AA, anak alay, yang biasanya pagi-pagi itu mbak. Wawa, ye ye ye, wawa, ye ye ye, wawa, ye ye ye. Way so beautiful.
dia bilang gini, aduh itu obatnya habis. Kayak itu obatnya. Yang pas pakai dot itu dot siapa? Mariam. Mariam ya. Maaf ya, maaf. Tahu nggak sih kalau dotnya dipakai? Gak tahu, dia mau Main ngambil aja. Ada reaksi dari Mariam? Ada mungkin. Habis sebelum ngedot tuh dia tahu aroma-aroma. Langsung aroma. Oke, sekarang kita tantang ini sebetulnya seberapa sigap dia untuk melakukan dub smash. Ini kita akan pertontonkan. Ini adalah satu video yang memang banyak sekali di dub smashin oleh orang-orang begitu ya. Kita lihat inilah yang pertama. Karena suami teman Anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek. Makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan? Maaf, itu poin 1. Ayo coba. Oke. Bisa ya? Oke. Fokus ke Ricis. 3. Oh sana. Mana? 2. Karena suami teman Anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek. Makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan? Maaf, itu poin 1. Harus lebih galak. Lebih tegas dan lebih galak. Ustazah Oki dia waktu itu kan sarapannya sama kakak-kakaknya kayaknya beda ya. Selain makan nasi, aku makan Mercon, air nasinya, air cucian beras. Enggak, kamu kayak makan mercon gitu. Gitu ya. Tapi karena Oki pernah dulu berada di posisi yang dunia remaja, dunia yang aktif, yang penuh dengan keceriaan, sehingga Oki memahami proses yang sedang Ria jalani sekarang. Emang Ustazah Oki dulu juga begitu? Enggak, lebih kalem. Enggak, dia mau Lebih nyamain, datar. nggak bisa. Bisa. Mau mengembalikan masa mudanya. Nggak bisa. Biar banyak followers juga. Maaf, tidak bisa. Maaf. Oh gitu. Nah, Ustazah Oki ini kan melihat sesuatu yang luar biasa yang dia tanpa sengaja diciptakan gitu. Nah, kalau keluarga sendiri ngelihat bagaimana? Waktu dengar bisa nyicil mobil gitu. Sebenarnya lebih karena Ria bisa menyalurkan, dia punya konsep, kemudian ada kelucuan, kemudian Oki juga selalu mengingatkan harus ada kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan semakin banyak follower. Artinya semakin banyak yang contoh, semakin ada tanggung jawab untuk melakukan yang kebaikan. Jadi kita berpikir selama itu dialirkan ke jalan yang positif, sosial media itu kenapa tidak? Salah satunya menyalurkan hobi, potensi, pekerjaan ada di situ juga. Nanti lambat laun bisa lebih banyak lagi video dakwahnya. Jadi kalau ada dakwahnya pun juga disampaikan dengan gaya anak muda gitu. Betul, itu Jadi dia. lebih mudah diterima. Tapi ada nggak sih orang-orang yang komentar di Instagram ini adiknya Ustazah Oki? Jadi paling Kesian sebel amat tuh kayak gitu. Sering kayak gitu. Ada Banyak. Terus kamu jawab apa? sebel nggak sih? Awalnya sih sebel tapi lama-lama biasa aja. Kakaknya pengen tahu sebel nggak sih? Biasa aja. Ya, Bohong. Awal fitnah atau fakta? Tadi katanya sebel. Awal-awal sebel tapi karena udah terbiasa lama-lama biasa aja. Sebelnya kenapa? Apa yang membuat kamu sebel? Gak suka dibanding-bandingin Iya, ya siapa sih yang seneng anak kembar aja ada bedanya gitu, apalagi kakak adek 6 tahun pula gitu kan jauhnya, jadi ya sebel aja. Beban nggak kamu bawa Ustazah Oki itu dikenal dengan yang begini, yang diteladani oleh istilahnya banyak orang yang wah gitu, ini kan image-nya kuat sekali nih Ustazah Oki. Kamu merasa terbebani nggak gitu dengan kamu yang emang beda banget gitu genrenya? Awalnya iya, tapi lama-lama biasa aja. Cuile. Awalnya beban berat. Apa yang kamu takutkan, Ricis? Hah? Awalnya kan kamu terbebani. Apa yang Iya. kamu takutkan? Nggak ada sih, nggak ada. Cuman apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi karena mungkin kakak kamu orangnya pengertian kan? Nggak. Dan aku beruntung sekali. Dia tuh gengsian loh. Kalau ngomong kata-kata ini tuh berarti sesuatu yang sangat berharga untuk sampai dia Aku nggak pernah ngomong manis-manis sama keluarga aku sendiri, aku nggak pernah. Tapi keluargamu sendiri pada manis-manis sama kamu ya? Nggak juga. Oke. Apa pesan lagi buat Ricis? Ini kan tadi bahwa kalau memang mau sesuatu yang kreatif juga tetap harus ada pesan yang baik buat orang. betul. Apalagi sih yang mau disampaikan nih buat adiknya yang masih semester 5, masih kuliah di komunikasi Iya. begitu apa? Sekarang alhamdulillah Oki bersyukur sekali karena Ricis Ria cantik dan manis ini. Ada kepanjangannya? Ah, kepanjangannya gimana? Ria Ricis. cantik dan manis. Oh, Ricis itu Ria cantik dan manis dan kamu memilih dipanggil Ricis, Masya Allah, luar biasa loh. Itu nama artis gitu. Nggak, tapi Oki bersyukur karena pada akhirnya Ria mengetahui passionnya dalam bidang apa, kemudian keluarga mendukung dan semua orang kan by proses, jadi kita nggak bisa bilang oh itu salah, itu nggak boleh dilakukan, tidak, kita memahami pelan-pelan diarahkan untuk yang jauh lebih baik lagi. Kalau dalam memilih jodoh ada pesan nggak buat Ricis? Jodoh sampai kemarin dia curhat sama aku, ada yang naksir aku gimana ya, dia bilang gitu.
aku bilang katanya jodoh sampai halal. Jadi Jomblo sampai jomblo halal. sampai halal. Jadi ntar Jomblo sampai halal. pacarannya pas kapan? Sudah halal. Pas nikah aja ya. Ini benar dari hati yang paling dalam atau terpaksa? Halal ikhlas dong. Ikhlas. Tepuk tangan dong buat Ricis sama Oki Stiana Dewi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke. Thank you. Jangan lupa follow Ricis ya. Ricis 1795. Dia cantik dan manis ya. Dia cantik dan Dah. manis. Bye. Jamaah. Foto yang di belakang yang lagi muka jelek kenapa ditayang? Iya, nggak apa-apa biar ketahuan. Ustazah Oki juga begitu pernah sama. Ini kan lagi kita kan cewek-cewek semua keluarga jadi suka lucu-lucuan di lucu. kamar Jadi gitu. ini yang paling membuat ceria keluarga kali ya, paling Iya. ribut, paling Kita ramai. agak flat sih hidupnya. Siapa? Kita, aku sama adikku nomor 2 Lurus gitu ya, lempeng gitu ya kan. Nah, kalau Waras dia- lah, Waras agak ya. waras Kalau kamu dikit. agak eksperimental gitu. Nah, ini kabarnya dengan menjadi sosial media itu kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Bisa mental keluar. Iya benar-benar begitu. Apa udah bisa beli apa aja? Apa sih tuh yang terparkir di rumah itu? Yang warna merah itu. Diparkir di rumah, ya ampun bajai. Warna merah lagi. Alhamdulillah sudah punya kendaraan sendiri sekarang. Oh, Dari itu hasil Instagram. dari hasil Instagram Iya. 1,1 juta itu follower itu. Jadi sekarang aku tuh posting tuh mikirnya setiap posting ngundang rezeki, posting ngundang rezeki gitu. Dan tentu berbagi kebaikan. Betul. Jadi kamu tetap mikir kreativitasnya seperti apa ya ini 1,1 juta ini. Nah ini tiap hari dia buat konsep juga, jadi berpikir kan ini gimana ya konsepnya apa ya? Karena dia buat Instagram. Setiap malam tuh pasti mikir sebelum tidur, aduh besok buat video apa ya, besok buat video apa ya. Nah ini udah berapa lama kamu mulai mendapatkan penghasilan dari hobi kamu di Instagram ini? Baru dari awal tahun. 6 bulan. Baru Awal banget. tahun sudah bisa, ini mobilnya kayak satu nyicil. Rahasia. Enggak, pengen tahu nyicil apa Enggak, cash? DP-nya lebih besar tapi kemudian ada Oh, cicilannya. DP-nya lebih besar dari awal tahun ya, berarti kira-kira belum sampai 9 bulan ya? Belum. Ini bentar lagi mau Iya makanya sekarang udah nyicil mobil gitu ya, luar biasa loh. Alhamdulillah. Nah jadi kalau mungkin ada di rumah Jadi saya nggak perlu ini ya transfer lagi ya? tetap. manggilnya apa? Mbak Oki. Mbak Oki kalau nggak ditransfer cicilannya macet itu. Enggak dong, kan udah penghasilan sendiri. Nah ini ada bocorannya nih katanya. Ria Ricis adik Oki Stiana Dewi dibayar 1 juta. Sekarang udah naik. Oh, sekarang udah Nggak naik ya. Jadi hitungannya per follower. Per berapa follower hitungannya? Enggak sih. Setiap naik berapa follower naik harganya? 100.000 followers naik. Naik 100.000 follower, 100.000 follower. Tapi yang naik. terakhir yang dari 1M ke 1,1 belum naik lagi. Jadi nunggu sampai berapa M dia naik lagi? Ada deh. belum tahu. Makanya follow aja lah udah. Tolong follow ya, tolong dibantu di cicilan mobil belum lunas. Tapi dia memang harus, tapi dia memang niat karena dia Ria itu ngerasa kalau ada teman-teman yang laku jualannya karena dia endorse dia bahagia gitu. Jadi Iya, saling seneng- membantu seneng sebetulnya banget. ya. Oke. Nah kita lihat seperti apa sih kreativitas Ricis ini di Instagram. Kita lihat yang berikut ini. Bikin anakku kan butuh susu, susu yang inilah Surabaya untuk I'm too tired. Ini AA ya? Iya mbak, saya AA. Biasa dibayar berapa mbak? Ya tergantung mbak, kalau suara saya semakin besar, bayaran saya juga semakin besar. Tapi mbak ini AA kan? Iya mbak, saya AA. Anak alay, yang biasanya pagi-pagi itu mbak. Oh my gosh! Aslinya kalem loh. Ya, video yang pertama yang dia joget-joget, dia bilang gini, aduh itu obatnya habis. Obatnya. Yang pas pakai dot itu dot siapa? Mariam. Mariam ya. Maaf ya, maaf. Tahu nggak sih kalau dotnya dipakai? Gak tahu dia mau Main ngambil aja. Ada reaksi dari Mariam? Ada mungkin. Habis sebelum ngedot tuh dia tahu aroma-aroma. Langsung aroma. Oke, sekarang kita tantang ini sebetulnya seberapa sigap dia untuk melakukan dub smash. Ini kita akan padanya secara gamblang jawab pertanyaan saya ini juga dengan jujur. Karena kalau bohong itu dosa. Ya? Siap ya? Fitnah atau fakta? Fitnah.
Cuma itu baru latihan ya. Benar sekali, jawab pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ricis, bahwa kamu waktu awal-awal itu susah disuruh mengenakan hijab dan banyak syaratnya dan banyak maunya? Fakta. Iya, waktu umur berapa itu? Sekolah? Waktu SMA. Oh, SMA? Karena waktu SMP, kakakku Mbak Oki pernah bilang, "Deh nanti SMA pakai jilbab ya." "Ah enggak, nanti aja pas kuliah." Nah diundur pas kuliah. Akhirnya pas kuliah pakai jilbab, tapi masih lepas pasang, Kak. Oh gitu? Jadi kuliah pakai jilbab, main-main enggak gitu. Kan terus akhirnya kamu mantap, terusnya itu kapan? Kapan ya? Setelah 1 tahun itu deh, 1 tahun waktu masuk kuliah, habis itu udah kayak apa ya? Malu aja gitu sama diri sendiri, masa ke kampus pakai kerudung tapi ntar ketemu orang di luar masa. Oh, lepas copot. Gitu. Akhirnya kamu menemukan juga terus keyakinan. lebih nyaman juga. Oh, lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Iya, karena lebih terlindungi. Oh, terlindungi. Ya. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Ricis? Kaget. Fitnah atau fakta bahwa meskipun kamu sudah berhijab tetapi kamu masih suka mengikuti tren anak muda zaman sekarang? Fakta ya. Lihat dong sepatunya aja gitu tuh, cucok. Pakai choker. Oh, tuh. Choker ala-ala lo tetep loh dia ya. Iya. Pakai stocking tetap tapi. Ini kan aurat. Iya harus benar. ditutup dong. Sepatunya beli di mana sih, Bu? Di toko sepatu, masa di toko Obat ya enggak ya, benar-benar. Tim kreatif Ini ngajarin dong. matching loh. Tolong Kerudungnya ajarin. kuning, bajunya kuning, sepatunya kuning, Yoi. ya kan? Enggak, kalau ini modal sendiri. Modal. Kalau yang ini emang? Endorse tapi udah lama. Iya, ini memang sosial media tuh memang banyak endorsannya ya kan. Lanjut, fitnah atau fakta? Kamu berani tampil konyol di Instagram itu supaya menarik perhatian produser dan supaya kamu diajak-ajak jadi artis. Fitnah. No, fitnah. Enggak. Jujur fitnah. Emang enggak pengen diajak? Awalnya aku iseng-iseng doang, Kak. Awalnya cuman pertama kan Instagram aku dikunci. Terus aku iseng-iseng aja. Waktu itu pertama video aku Hari Ibu tuh bener-bener iseng aja, terus lama-lama responnya banyak yang masuk. Akhirnya ya udah keterusan buat video, tapi tuh bener-bener yang biasa aja. Enggak sengaja jadinya, bukan supaya kamu dipanggil jadi artis gitu ya, bukan ya? Oke ya. Fitnah atau fakta? Oh, sesungguhnya kamu tidak terlalu suka jika disama-samakan dengan kakak kamu, Oki Stiana Dewi. Fakta. Emang Kak Ros doang yang bisa teriak-teriak. Kamu juga teriaknya cuma segitu doang ya. Tapi emang siapa yang nyaman-nyamain dong, kamu beda banget. Iya, itu dia. Kak Ros banyak banget komen-komen tuh kayak nyaman-nyamain. Ih, kakaknya. Pernah kamu disapa? Pernah kamu lagi gini, lagi diam-diam terus segini. Kakak Oki gitu pernah? Terus aku cuma bilang gini, enggak Bu, salah orang. Udah ya, permisi gitu doang. Terus orangnya gini sombong, Oki gitu ya? Oki, bukan gitu. Emang. Oh iya kan kamu. Aku Ricis gitu loh. Masa Iya. nggak ada yang kenal Ricis? Follower 1,1 M, biasanya nggak ada yang kenal Ricis. 1,1 itu orang beneran apa bukan? Kita kan juga nggak pernah tahu ya. Beli ya? Enggak lah. Fitnah atau fakta bahwa kamu iri sebetulnya dengan kakak kamu Oki yang sudah menjadi selebriti sehingga kamu mengikuti jejaknya dengan akses. Tidak, fitnah. Aku tidak pernah iri dengan siapapun. Benar. Benar. Apa sekarang kan kamu bilang bahwa kelebihan atau perbedaan kamu dengan Oki Stiana Dewi adalah follower kamu 1,1. Kamu lebih eksis katanya dari. Yoi, Apalagi keunggulan kamu? Lebih apa ya? Pokoknya beda aja lah. Lebih anak muda kali ya. Oh, informasinya AS. Salah deh AM. Padahal orang udah ngiranya Anggita Sari ya kan. Aduh, AM siapa ya? Siapa coba? Cari-cari. AM anak malam. Oh, anak malam, benar. Ya, oke, pokoknya. Oh, polisi salah sebut inisial, emang iya? Oh, hebat loh, diralat ya. Itu sebenarnya salah atau gimana sih? Ya, tapi kan juga namanya juga manusia ya. Yang sebutin inisial juga manusia bisa salah ya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu dong untuk berita-berita kita. Sekarang saatnya kita akan ngerumpiin Ria Ricis ini, seorang sosialitas sosial media. Ini kenapa kita undang di sini? Karena memang aneh banget gitu hal-hal yang dilakukan di sosial media itu. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Untung dihujani air. Emang situ dihujanin apaan? Aku dihujani masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu.
Ria Yunita adalah nama asli dari Ria Ricis yang tak lain adalah adik kandung dari Ustazah Oki Stiana Dewi. Nama Ria Ricis belakangan ini mulai dikenal khususnya di dunia maya, bukan karena wajahnya yang mirip dengan sang kakak, melainkan karena postingan-postingan video dan gambar-gambar lucu di akun Instagram miliknya. Ria seringkali memparodikan dirinya baik dalam bentuk video dub smash maupun gambar meme. Bahkan gaya sang kakak saat bertausiah pun pernah ia parodikan. Walau memiliki kemiripan secara fisik dengan sang kakak Oki Stiana Dewi, tetapi kepribadian keduanya sangat berbeda. Oki yang selalu terlihat kalem dan lembut, berbeda dengan Ria yang sangat energik, ceria, dan lucu. Balonku ada 5 rupa-rupa warna. Lo ngapain sih? Berisik banget. Gue nge-rap sister, keren kan? Yo, merah muda dan biru. Lo sih bukan nge-rap, ngerepotin. Sekarang lagi proses diet ya, jadi kalau misalnya aku ditawarin makanan gitu, aku udah pasti tolak, karena kan aku lagi diet. Makasih. Enak, ada lagi nggak? Dan di akun Instagramnya yaitu @riaricis1795, ia memiliki follower lebih dari 1,1 juta orang. Lalu bagaimanakah tanggapan Oki Stiana Dewi tentang sang adik? Pernahkah Ricis ditegur oleh sang kakak karena postingan-postingan tersebut? Dan akankah Ricis mengikuti jejak Oki Stiana Dewi di dunia hiburan dan juga dakwah? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Followernya 1,1 M habis muncul di Rumpi No Secret, nambah pasti banyak. Amin. Tamu-tamu saya semua nambah followernya kecuali saya. Oh, justru hostnya malah berkurang ya. Agak takut juga kayak yang follow saya. Oke, langsung saja kan tadi dia agak ini ya, dibilang katanya itu memang agak gitu, tapi kalau Sabtu Minggu normal biasanya. Malam minggu sih lebih. Malam minggu kenapa? Kan mau malam minggu. Oh, ada. Malam minggu jomblo. Kalau jomblo tuh malam minggu harus lebih waras, Kak. Oh gitu. Iya. Kenapa begitu? Jomblo kalau malam minggu harus lebih waras Iya. supaya cepat laku. Tapi hari lain begitu nggak waras. Nggak waras. Gitu. Ya udah, kita lihat, kita akan uji seberapa keberanian dia dan apa ya. Itu kan kayak seperti ekspresif banget. Seperti apa keekspresifan Ricis ini kalau duduk di kursi saya. Silakan bawa masuk ini ya. Ini kursi panas ya, Kak? Enggak, ini kursi biasa. Ya Pak Mus, silakan duduk sini. Ricis, ketinggian kah? Enggak. Aduh. Ngadep depan ya, kamu jangan ngadep belakang. Ini nggak ada pendampingnya. Pendamping. Kamu kan masih jomblo. Oh iya, jomblo sampai halal. Oh, jomblo sampai halal, cus. Baiklah, Ricis. Ya. Kamu udah pernah nonton acara ini? Udah sih, terpaksa. Enggak. Terpaksa untuk Enggak, apa nih? enggak. Waktu saya wawancara kakak kamu, Oki Stiana Dewi. Itu belum apa-apa, itu nggak ada apa-apanya, itu nggak ada apa-apa. Memang benar memang. Aku sama Mbak kita emang lebih hits aku memang. Oh, lebih hits kamu ya. Waktu saya wawancara Oki Stiana Dewi itu nggak ada apa-apanya karena saya takut masuk neraka. Rahasia ya. Takut saya benar. Kalau sama kamu saya berani, oke? Saya akan bertanya apa? Selamat sore semuanya. Saya bisa sulap loh. Kalau tadi 3 perempuan di sebelah saya, sekarang cuma tinggal 1 ya. Mungkin itu kan dipres. Jadi 1. Saya hari ini ditemani oleh Ria Ricis. Ya. Dan Anda semua masih bersama saya, Kak Rose, di acara Rumpi No Secret. Terus fansnya banyak. Banyak banget ya kan, mereka itu apalagi kalau lagi lapar, makin keras suaranya ya. Kalau kenyang ngantuk ya kan, kalau lapar ganas. Iya. Nah, Ria Ricis, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sama Ria Ricis, membahas ini adalah sebutannya apa ya? Sosialitas sosial media. Begitu ya, sosialitas sosial media gitu ya. Karena Instagramnya itu followernya lebih banyak dari saya, lebih banyak dari Deddy Kobusier. Harus dijelasin 1,1 M. Oh, 1,1 M itu juta ya? Iya. Juta ya, 1,1 juta. Oke. Kamu sama kakak kamu banyakan mana followernya? Aku tetap sih. Oh, tetap. Bentar lagi balap. Oh, entar nggak mungkin. Dia kayaknya amal baiknya lebih banyak daripada kamu. Amal ibadahnya lebih banyak. Oke, nah ini kakaknya adalah Oki Stiana Dewi ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrolnya sekarang sama Ria Ricis. Nah, Ria Ricis, sebelum kita ngobrol sama kamu, saya mau ajak kamu untuk ngerumpiin artis-artis yang ada di luar sana. Oke? Yang hot ya, Yang hot. Ini yang
hangat adalah ini kabar duka ya sebetulnya ya. Ini ada kecelakaan yang menimpa Stuart Collin. Dia kecelakaan di tol Tangerang. Ini dia, ini ada fotonya ya. Ini fotonya dapat dari mana nih kecelakaan mobil Stuart Collin masuk jurang, serem banget. Oke. Ya ini mengalami patah tangan sih ya, mudah-mudahan tidak ada yang lain yang lebih serius begitu ya. Tapi memang lokasi di mana Stuart Collin ini dirawat sama sekali betul-betul dirahasiakan. Takut diburu para insan media karena memang Stuart Collin ini masih belum mau berbicara di hadapan media. Kamu tahu kan Stuart Collin nama ceritanya apa nih? Tahu. Tahu kamu ya? Yang artis itu kan? Iya artis. Yang main sinetron itu Betul kan? sekali. Oke. Udah itu doang yang kamu tahu ya? Bagus ya cerita. Bener kan, tapi Benar. Nah cerita lebih lengkapnya nanti kan bersambung-sambung kok ya habis ini. Oke, kemudian ada lagi berita selanjutnya adalah dari pengakuan Anggita Sari. Jadi kemarin itu di Surabaya ya. Kamu baca nggak sih beritanya di Surabaya itu ada tertangkap seorang seorang model yang sedang melakukan praktek prostitusi. Inisial AS. Gitu, Inisialnya AS. Gitu tadi saya bacanya prostitusi AS ditangkap. Saya pikir orang Amerika ditangkap. Ternyata bukan, ternyata itu inisial nama. Jadi ciri-ciri inisialnya itu adalah seorang model terkenal dari ibu kota Jakarta yang sedang ada di Surabaya. Kemudian model ini juga pernah tersangkut kasus narkoba gitu. Lalu kemudian ini kan biasa ya, wartawan kan menelisik dan menyelidiki. Apakah mungkin itu adalah Anggita Sari? Karena kebetulan Anggita Sari juga ada di Surabaya. Kalau host batuk ada musiknya. Ada musiknya. Oke. Ternyata Anggita Sari kemudian mengklarifikasi bahwa itu bukan dia karena dia lagi ada di apartemennya. Aku ada di apartemenku, kok aku nggak ada di hotel. Dia bilang gitu. Aku lagi mau syuting sinetron ya. Apa mau ngapain sih? Ya kita juga nggak tahu dia mau ngapain di Surabaya. Pokoknya nih. Artis berinisial AM ditangkap polisi di Surabaya. Kok jadi AM? AS Kak, Itu kenapa AM? di atas AS. Di bawahnya AM? Labil mungkin, anak KBG kan. Kadang AM. Maunya apa? Jangan-jangan salah waktu itu mengeluarkan itu. Kamu waktu itu udah tua. Enggak ngatain beliau tua, enggak. Cuma kan berumur kan. Oh dia udah berumur. Udah berumur. Kan udah mau ngandung baby kedua, jadi udah berumur. Kalau kan masih remaja, masih disukai banyak orang. Tapi kan lebih terkenal dia. Oh bentar lagi terkenal aku lah. Follow ya, follow. Follow apa nama Instagramnya? Ria Ricci 1795. Oh iya. Jadi kakak kamu udah berumur ya? Iya dong. Udah nggak laku lagi ya? Aku lebih fresh, lebih fresh. Udah nggak karena dia lebih tua jadi follower kamu lebih banyak ya. Ya begitu ya Ustazah Oki ya? Kenapa tua? Saya ini bukan tua. Apa dong? Yang ini yang tua. Salim dulu. Gitu nggak boleh kayak gitu. Tua-tua. Tepuk tangan dong untuk Ustazah Oki. Kita akan ngobrol lagi dengan kakak beradik ini. Enggak, tadi aku bercanda. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, jemaah. Oh salah ya. Beda acara. Salah masuk sebelahan ya. Hari ini saya bersama Ria Ricis, ini adalah adik dari Ustazah Oki Stiana Dewi dan Ricis ini adik bungsu ya. Jadi masih ada adik-adiknya lagi. Mirip nggak sih kita coba-coba? Mirip nggak sih? Cakapan Ria Ricci. Gimana dulu waktu kecil katanya dia sempat minder karena beda sendiri sama yang lain. Iya, dia merasa seperti itik buruk rupa. Aduh, aku berbeda sendiri. Gitu nggak, Dek? Betul. Kenapa? Bedanya apalagi selain fisik apalagi yang beda dari dia? Enggak lah. Jadi gini, jadi Ria ini ngerasa kok kulitku lebih gelap sekali. Itu lagi trendy loh itu. Rihanna kan gelap ya kan? Itu dia makanya. Emang nyangkanya apa waktu kecil? Waktu dijemur lupa diangkat. Emang kamu popok dijemur? Kan bayi kan dijemur kan. Jadi dia suka nanya waktu kecil, aku ini bayi yang tertukar nggak sih sebenarnya, kok aku warna kulitnya gelap sendiri. Sekarang mah udah jago Terus gaya. apa ketertarikan terhadap belajar itu juga beda katanya, cara belajarnya beda. Kamu gimana kalau Ustazah Oki kan jelas tuh dia niat banget mau masuk UI belajar juara gitu. Kalau kamu kayak gimana? Biasa aja.
suka main ya? Justru yang waktu kuliah aja yang daftarin, yang nganterin segala macam Mbak Oki, aku tinggal terima jadi aja. Oh, kamu nggak niat kuliah sebetulnya? Enggak, niat tapi nggak terlalu menggebu-gebu. Cita-citamu apa? Dia nggak suka belajar yang di meja. Pusing gitu loh palanya. Agak stres nggak sih punya kakak yang wah rajin banget ini, kemudian gedenya jadi ustazah lagi gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja? Cuman kayak, kok aku punya kakak kok rajin banget gini, kok aku males gini belajar, nggak suka belajar. Terus kalau waktu SMK aku pernah belajar matematika, beneran pusing palanya Kak. Oh gitu, terus Bawa pingsan? obat. Bawa obat ke kelas. Oh gitu, kayak gitu? Oke, nah ini Ustazah Oki, ini kan dia sekarang muncul dengan dirinya sendiri yang betul berbeda, sangat ekspresif gitu ya. Ini kalau dari keluarga gimana ngelihatnya? Gini, jadi alhamdulillahnya orang tua Oki tuh melihat setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin Oki atau adik Oki nomor 2 tipe belajar yang di meja, yang serius gitu. Kalau Ria tuh tipe belajar yang kinestetik, semakin banyak gerak dia semakin dapet ilmunya. Kemudian alhamdulillahnya orang tua Oki melihat setiap anak punya selain gaya belajar dan potensi yang berbeda itu, salah satunya Ria itu lebih senang kepada dunia kreativitas. Jadi itu yang akhirnya disupport terus. Jadi dia ini bolak-balik dipanggil guru BP karena ketawa melulu di kelas. Bercanda terus, ketawa terus. Seandainya guru BP-mu tahu ketawanya itu mendatangkan uang sekarang ya kan? Iya ya, semoga nonton sekarang nih. Ini anak-anak ini juga nih, ini sama kayak penonton-penonton kita kan ketawanya mendatangkan. Itu video yang di